Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok leadership pertemuan 12. Di sini kami akan menjelaskan teori, peran, dan implikasi servant leadership. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Mia Nasrida Putri. Nama saya Dianita Effendi. Maka nama saya Ambar Sari. Dan Bila Laura. Next. Oke, di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian dari teori servant leadership. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gaya kepemimpinan atau style of leadership. Di sini menurut Lekong 2015, gaya kepemimpinan ialah gaya atau corak kepemimpinan yang dibawakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya, yang mana bisa disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan ialah style, perilaku, karakter, atau sifat dari seorang pemimpin yang dipakai dalam berinteraksi, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan sikap para karyawan ketika memimpin banyak orang dalam sebuah organisasi. Gaya kepemimpinan ini mempunyai banyak tipe, yakni gaya kepemimpinan demokratif, gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan partisipatif, dan yang terakhir yaitu ada juga gaya kepemimpinan servant leadership. Ini pemimpinan servant leadership atau yang sering dikenal dengan kepemimpinan melayani ialah gaya kepemimpinan yang mempunyai tujuan utama untuk melayani anggotanya, bentuk memberikan dukungan, motivasi kepada karyawan dalam mengembangkan keterampilannya dengan baik. Yang mana dalam memimpin perusahaan atau organisasi, pemimpin yang memakai gaya ini itu selalu mengutamakan atau menggunakan perasaan dalam memimpin organisasinya, di mana hal ini pemimpin itu selalu memprioritaskan pengikut atau karyawannya dan memperlakukannya sebagai rekan kerja, bukan bawahan, sehingga kedekatan di antara keduanya itu sangatlah erat karena saling melengkapi satu sama lain. Yang mana gaya kepemimpinan ini tuh lebih mengutamakan kerukunan, di mana kepemimpinan selalu full dan terjun langsung untuk membangun dan mendorong karyawan agar semakin berkualitas dengan memberikan layanan yang baik agar karyawan nyaman saat berorganisasi yang telah dipimpinnya. Nah, layanan ini tuh nggak hanya berbentuk fisik saja, tapi bisa berbentuk non fisik. Layanan ini seperti contohnya yaitu ketika pemimpin ini mampu mengontrol emosi, memberikan izin kepada karyawan, memberikan kompensasi atau bonus ketika ketika karyawan dapat mencapai tujuan perusahaan. Dapat dikatakan juga gaya kepemimpinan ini tuh mengesampingkan ego dan kepentingan pribadi pemimpin dengan mendahulukan kepentingan dan kebutuhan karyawan, pengembangan yang jadi tujuan utama servant leadership ini itu di ingin membuat karyawannya itu nyaman bekerja, tidak tertekan dalam menyelesaikan tugas, dan pastinya jika karyawan itu nyaman saat bekerja akan menghasilkan suatu pekerjaan yang berkualitas atau pekerjaan yang optimal bagi perusahaan seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi atau penerapan servant leadership. Ini dengan memberikan contoh, maksudnya di sini yaitu misalkan memberi contoh cara berpakaian yang baik, bagaimana caranya memberikan layanan yang baik, excellent service yang baik, sehingga bisa menarik pengunjung atau konsumen lebih banyak lagi. Yang kedua yaitu tunjukkan kepada karyawan mengapa pekerjaan mereka penting. Hal ini bukan untuk dapat meningkatkan harga atas kinerja yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja mereka. Yang ketiga yaitu mendorong
atau keterlibatan karyawan. Hal ini dapat memberikan perasaan saling memiliki atau memiliki perusahaan tersebut, sehingga karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan dan mengembangkan perusahaan. Yang keempat yaitu meminta feedback. Di sini maksudnya yaitu pemimpin, seorang leader biasanya akan memberikan pengarahan, memberikan orang pemimpin untuk menanyakan kembali atas apa yang telah disampaikan kepada bawahan mereka. Hal ini untuk mencegah terjadinya miskomunikasi agar bisa sepaham, sehingga satu yaitu bantu tim untuk berkembang, yang mendukung karyawannya meningkatkan skill yang dimiliki semakin di hari. Next. Leadership terhadap kinerja karyawan. Menurut Garland tahun 2002, dalam Washington dan kawan-kawan 2007 menyatakan bahwa servant leadership berhubungan dengan kinerja karyawan. Servant leadership memiliki tanggung jawab untuk kepentingan pengikut agar mereka menjadi lebih sejahtera. Sebaiknya para pengikut memiliki komitmen penuh dan bekerja untuk mencapai tujuan organisasi dan keberhasilan pemimpin. Servant leadership berpengaruh secara positif karyawan, yang artinya bahwa dalam hal ini kinerja akan menjadi meningkat atau itu tergantung servant leadership yang ada. Kemudian servant leadership hubungan antara baik, kedua meningkatkan keragaman, yang ketiga meningkatkan kreativitas, dan keempat karyawan tumbuh. Peran hubungan kekuatan penyebab ketergantungan menurut Junes pada tahun 2007 mengatakan bahwa ketergantungan dapat meningkatkan jika sumber daya yang kita berikan adalah penting. Maka pentingnya artinya untuk menciptakan ketergantungan, hal yang kita kendalikan haruslah merupakan penting. Yang kedua, yang jumlahnya banyak apabila dimiliki tidak akan ketergantungan. Sesuatu itu maka ketergantungan tidak dapat diberikan. Semakin sedikit yang bisa menggantikan suatu sumber daya, maka semakin besar kekuasaan pada orang yang mengendalikan sumber daya tersebut. Next. Selanjutnya teknik kekuasaan, yaitu teknik untuk menetapkan menggunakan hak formal pemimpin dalam memerintahkan, melakukan atau tindakan menduduki posisi tertentu dalam organisasi. Buat rasional, yaitu ini pemimpin mempengaruhi dan logis, teori-teori ilmu pengetahuan maupun informasi akurat. Yang ketiga, taktik pemerintah berinspirasi, yaitu suatu teknik yang efektif permintaan menggunakan imajinasi, isyarat, yaitu teknik yang digunakan untuk melakukan namun tidak diizinkan untuk memodifikasinya. Yang kelima, teknik yang dimiliki imbalan atau kita mengimbal-imbalan yang menarik bagi pengikutnya. Yang keenam, teknik permintaan pribadi. Teknik yang
yang hubungannya khusus atau kesetiaan, yaitu banyak yang dapat diminta oleh pemimpin kepada pengikutnya. Yang ketujuh, taktik menjilat, yaitu suatu perilaku taktik menekan, itu taktik mengata, memperingatkan, memaksa permintaan. Yang ke-9, taktik berkoalisi, yaitu taktik pengaruh secara tidak langsung yang umumnya digunakan untuk sarana-sarana politik. Yang selanjutnya ada penyebab dan konsekuensi perilaku politik. Dalam organisasi, politik itu bersifat terbuka dan merajalela. Oleh sebab itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari perilaku politik tersebut. Yang pertama adalah faktor-faktor individu. Faktor-faktor ini berkaitan dengan sifat kepribadian, kebutuhan, dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan perilaku politik seperti pengawasan terhadap diri sendiri, kendali atas dirinya masing-masing, dan kebutuhan kekuasaan untuk terlibat dalam perilaku politik. Yang kedua ada faktor-faktor organisasi. Dalam faktor ini, ketika sumber daya organisasi mengalami penurunan atau pola sumber daya ada perubahan dan terdapat peluang untuk berpromosi, disinilah politik akan bermunculan. Sehingga faktor-faktor organisasi ini memungkinkan untuk berpromosikan dalam perilaku politik. Baik, kita sajikan di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan yang melayani atau servant leadership ialah tujuan utama untuk melayani anggotanya dalam bentuk memberikan dukungan, motivasi kepada karyawan dalam mengembangkan keterampilannya dengan baik. Servant leadership ini berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan, yang artinya bahwa dalam hal ini kinerja akan menjadi meningkat atau menurun, itu tergantung dari servant leadership yang ada. Baik, terima kasih untuk waktunya presentasi dari kami. Selanjutnya, kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kami. Yang pertama di sini akan menjawab pertanyaan Pinkan. Pertanyaannya ialah, menurut pendapat kelompok Anda, apa yang dapat dilakukan seorang servant leadership untuk mengatasi tantangan yang muncul pada era revolusi industri 4.0? Seperti yang kita ketahui, munculnya revolusi industri ini sangat mempengaruhi atau merubah segala dimensi kehidupan. Di mana adanya revolusi industri ini, semua aktivitas dimudahkan dengan adanya teknologi. Hal ini juga menjadi tantangan besar, yang cukup besar dalam sebuah bisnis. Tantangannya ialah semakin banyaknya munculnya persaingan bisnis atau produk yang sama gitu. Nah, dalam hal ini, jika seorang pemimpin itu tidak mengambil tindakan dengan tepat, maka bisnisnya bisa saja ketinggalan atau bahkan gulung tikar. Dalam revolusi ini, menurut saya servant leadership ini salah satu gaya kepemimpinan jika diterapkan dalam organisasi, karena mengingat beberapa karyawan saat ini itu memiliki sikap yang maunya itu dimengerti, pinginnya didengarkan dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini servant leadership ini bisa menghadapi tantangan revolusi ini dengan yang pertama harus meningkatkan kepekaan dalam menghadapi lingkungan sekitar. Kedua, menjadi pemimpin yang aktif, mendengarkan pendapat karyawan, juga jaga serta mempertahankan empati. Nah, hal ini dalam
tujuan perusahaan dapat tercapai. Jadi kalau ingin kinerjanya bagus, maka ke apa Dua, saya akan menjawab dari Mas Yusuf Sobirin. Pertanyaannya yaitu prinsip-prinsip dari server leadership. Yang pertama yaitu mendengarkan. Yang dimaksud mendengarkan di sini yaitu jika seorang pemimpin yang mampu mengenal tim kerjanya dan dapat mengetahui bagaimana cara mendukung karyawannya. Yang kedua yaitu empati. Apabila pemimpin punya empati yang tinggi kepada karyawan akan merasa nyaman, akan merasa dihargai, akan menumbuhkan rasa toleransi dan motivasi yang tinggi. Yang ketiga yaitu healing. Yang dimaksud healing di sini yaitu menjadikan tempat kerja kita sebagai tempat yang terbaik untuk orang karyawan healing atau hibur atau melakukan penyembuhan dari tingkat stres atau pekerjaan di luar. Jadi kantor itu adalah tempat terbaik mereka. Yang keempat yaitu awareness, di mana kesadaran ini dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga seorang dapat strategi bagaimana cara untuk mengembangkan perusahaan. Yang kelima yaitu bertanggung jawab. Seorang leader pasti dituntut untuk bertanggung jawab atas kinerja. Yang kelima yaitu komitmen, bagaimana cara mengembangkan skill karyawannya. Yang keenam yaitu membangun komunitas. Dengan membangun hubungan yang baik dan relasi yang banyak akan menumbuhkan laju perusahaan dan akan meningkatkan, membuat lingkungan yang nyaman bagi karyawan dan tim. Yang terakhir yaitu konseptualisasi. Pemimpin dapat mengembangkan dan merencanakan tujuan yang diinginkan, sehingga mereka mampu membangun strategi yang tepat untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan dari Adinda, yaitu apa kekurangan dari survei leadership? Yaitu ada 3, yaitu butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Yang kedua, membuat pemimpin harus selalu menuruti keinginan anggota tim. Yang ketiga, pemimpin dipersepsikan sebagai pemimpin yang tidak tegas. Selanjutnya pertanyaan yang keempat dari Mbak Tania Anggi. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda, apakah keunggulan dari menerapkan servant leadership dalam dunia industri atau untuk memimpin sebuah perusahaan? Jadi keunggulan dari menerapkan gaya kepemimpinan servant leadership ini adalah mampu menciptakan penyembuhan atau emosional yang berhubungan dengan dirinya masing-masing antara karyawan dengan pemimpin. Kemudian hubungan-hubungan yang kuat antara karyawan dan pemimpin, yaitu hubungan informasi atau komunikasi, integrasi maupun hubungan yang lainnya berkaitan dengan produktivitas pekerjaan. Kemudian selain itu ada tim yang lebih kuat. Mengapa demikian? Karena dengan melayani atau dengan gaya pemimpin servant leadership ini, pemimpin dapat melayani dengan hormat atau
lebih mengerti rekan satu dengan yang lainnya dan meningkatkan kolaborasi dan mengarah ke perilaku produktif untuk membangun keharmonisan dan membangun tim yang lebih kuat. Kemudian ada lingkungan kerja yang lebih kondusif, di mana dengan menerapkan gaya pemimpinan yang servant leadership ini, mereka akan lebih kondusif dalam sebuah organisasi yang dapat melatih lingkungan kerja yang positif untuk interaksi-interaksi yang lebih konstruktif dan dengan adanya sedikit persaingan. Kemudian adanya peningkatan kelincahan organisasi. Karyawan maupun tim yang mendapatkan dukungan yang suportif dari pemimpin, maka mereka akan lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan yang menghasilkan organisasi yang lincah ataupun gesit, sehingga pengembangan profesional yang didukung oleh para pemimpin menambah proses pembelajaran dan mengembangkan karyawan untuk lebih kuat dan ditingkatkan kelemahan yang diatasi. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kami akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.